Desa Kunduangli selalu diselimuti kabut. Bahkan saat matahari bersinar terik, penduduknya percaya ada kutukan lama yang tertanam dalam tanah desa itu. Konon, di masa penjajahan, seorang pejuang desa dipenggal di alun-alun oleh tentara asing, lalu mayatnya dikubur tanpa kepala. Sejak saat itu, banyak yang mengaku melihat sosok berkaki, namun tanpa kepala berjalan di tengah malam, membawa bau anyir dan suara geraman berat. Dukun tua desa, Bahriem, pernah bersumpah, selama kepala itu tak ditemukan, ia akan terus menuntut. Tapi siapa yang percaya cerita lama di zaman modern ini? Semua berubah ketika Renal, seorang mahasiswa antropologi, datang ke desa itu untuk meneliti kebudayaan setempat. Ia tak percaya tahayul, namun malam pertama ia menginap di rumah kosong milik kepala desa lama. Suara langkah berat terdengar dari arah loteng, padahal rumah itu tak punya tangga ke atas. Malam itulah teror dimulai. Renal baru saja meletakkan ransel ketika listrik di rumah padam mendadak. Ia menyalakan senter dari ponselnya. Angin kencang meniup tirai, membuatnya mengira seseorang mengintip dari luar. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari atas. Ia mendongak. Atap rumah tua itu nyaris runtuh. Tidak mungkin ada orang di sana. Tapi suara itu makin keras. Renal mencoba menenangkan diri. Mungkin tikus besar. Saat ia memeriksa dapur, lampu senter bergetar dan mati. Dalam kegelapan, terdengar suara napas berat, seperti makhluk kehabisan udara. Renal mematung. Lalu, sesuatu jatuh dari atas langit-langit, sebuah pakaian tentara berdarah tanpa kepala. Masih basah. Renal lari keluar. Di teras, ia melihat jejak kaki basah mengarah ke sumur tua. Tapi tak ada kepala, hanya tubuh berpakaian compang-camping, berjalan perlahan, mencarinya. Renal berlari tanpa menoleh, napasnya tersengal. Tapi suara langkah itu terus mengikutinya. Duk, 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 berat dan lambat. Tapi pasti, ia akhirnya berhenti di depan sumur tua di belakang rumah. Sumur itu ditutup papan kayu rapuh, diikat dengan tali karatan. Saat ia mencoba menenangkan diri, angin bertiup dingin, membawa bau busuk seperti bangkai. Dari sela papan sumur, terdengar suara lirih, bukan suara manusia, tapi seperti erangan dari dalam tanah. Renal menyorotkan lampu senter ponselnya ke sumur. Di sela-sela papan, tampak sesuatu yang basah dan mengkilat, seperti rambut panjang terendam air. Seketika, papan sumur bergetar sendiri, seperti ada yang mencoba keluar dari dalamnya. Renal mundur, tapi kakinya terpeleset oleh lumpur basah. Saat itu ia melihat dengan jelas sosok tubuh tanpa kepala berdiri di tepi sumur, menghadap ke arahnya. Bajunya compang-camping, penuh lumpur dan darah kering. Dari lubang lehernya mengalir cairan hitam pekat. Renal bangkit dan berlari ke rumah warga terdekat. Tapi saat ia tiba di depan rumah Pak Margo, penduduk desa, pintunya terkunci rapat. Ia menggedor-gedor, namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari belakangnya lagi. Renal menoleh. Tubuh tanpa kepala itu berdiri di ujung jalan, menunjuk ke arahnya dengan tangan berlumur darah. Renal terus menggedor pintu rumah Pak Margo. "Tolong, buka, ada yang ngikutin saya," teriaknya putus asa. Namun rumah itu tetap sunyi. Tak ada lampu yang menyala, tak ada suara dari dalam. Padahal ia yakin, tadi sore melihat Pak Margo duduk di beranda. Suara langkah berat makin dekat. Renal nekat melompat pagar dan mengendap ke belakang rumah, mencari jalan masuk. Ia menemukan jendela dapur yang terbuka sedikit. Dengan susah payah, ia menyelinap masuk. Bau dupa dan bunga layu menusuk hidungnya. Di ruang tengah, Renal melihat altar kecil dengan foto-foto orang desa yang matanya dicoret. Di antara foto-foto itu, ada gambar dirinya
Padahal ia baru 2 hari di desa itu. Di bawah foto, tertulis dengan tinta merah, korban berikutnya. Tiba-tiba pintu belakang terbanting terbuka. Tubuh tanpa kepala itu masuk perlahan. Renal bersembunyi di balik lemari, menahan napas. Tubuh itu berhenti di depan altar, lalu mengangkat tangannya seperti berdoa atau mengutuk. Cairan hitam menetes dari lubang lehernya ke lantai. Lalu terdengar suara berat. Bukan dari mulut, tapi dari dalam kepala Renal sendiri. "Kembalikan kepalaku." Renal menjerit dan berlari keluar rumah, namun kakinya terantuk akar pohon besar di halaman. Saat ia bangkit, tubuh tanpa kepala itu berdiri tepat di hadapannya, tangan terulur, seolah ingin meraih lehernya. Renal berguling ke samping dan berhasil menghindari cengkeraman tangan hantu itu. Ia bangkit dan berlari kembali ke jalan utama, berharap bisa menemukan warga lain. Tapi jalanan desa Kunduangli seperti berubah. Semua rumah gelap, pintu tertutup, dan angin membawa suara bisikan aneh. Di persimpangan jalan, Renal bertemu dengan seorang gadis muda membawa lentera. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam menatap Renal. "Kamu lihat hantu tanpa kepala ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Renal mengangguk cepat. "Siapa dia? Kenapa ngikutin aku?" Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Dira, cucu Mbah Riem. Ia menarik Renal masuk ke gang sempit dan berkata pelan, "Jangan lihat ke arah matanya." Renal bingung. Matanya kan gak ada. Dia gak punya kepala. Dira menatapnya dalam. Kepalanya memang hilang, tapi matanya masih hidup dan bersembunyi di dalam sumur. Renal merasa merinding. Dira menjelaskan bahwa arwah prajurit yang mati di penggal itu tidak bisa tenang karena kepalanya disembunyikan secara gaib. Jika seseorang menatap mata yang tersembunyi itu, mereka akan dikutuk untuk melihat kematiannya sendiri. Malam ini, sumurnya terbuka. Kalau dia muncul lagi, jangan balas tatapannya meski kau tak bisa melihat wajahnya. Dira membuka kantong kain kecil, mengeluarkan garam dan bunga 7 rupa. "Ini pelindung, tapi hanya sementara. Kalau dia sudah menandai kamu, satu-satunya cara selamat adalah menguburkan kepalanya kembali bersama tubuhnya." Renal menelan ludah, tapi di kejauhan, suara langkah berat itu terdengar lagi. Renal dan Dira berlari melewati jalan setapak menuju hutan kecil di pinggir desa. Dira yakin kepala si arwah pernah dibawa oleh kakeknya dan disembunyikan di dalam peti batu yang terkubur di hutan itu. Tapi sejak Mbah Riem meninggal, letak pastinya tidak ada yang tahu. Langkah kaki berat terdengar semakin dekat. Meski tak berlari, makhluk itu seperti selalu tahu arah mereka pergi. Tiba-tiba, di tanah berlumpur, Dira berhenti. "Lihat," bisiknya. Jejak kaki besar, telanjang, berlumur lumpur, dan darah segar mengarah ke dalam hutan. Aneh, karena tak ada satupun jejak kembali keluar. "Dia di depan kita," gumam Renal panik. Dira menaburkan garam di sekitar mereka, lalu menggenggam tangan Renal. "Kita harus terus maju. Jangan berpencar. Kalau mulai mencium bau anyir darah, jangan diam di tempat." Mereka menelusuri jejak itu hingga ke sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon bambu. Di tengah-tengahnya ada batu besar berbentuk peti. Lumut menutupi seluruh permukaan, dan ada tali berwarna merah tua melingkar di sekitarnya, tampak seperti pengikat gaib. Saat Dira hendak menyentuh batu itu, tiba-tiba langit bergemuruh dan udara menjadi dingin menggigit. Dari balik pepohonan bambu muncul sosok itu, tubuh tanpa kepala, tapi darah menetes deras dari lubang lehernya. Tangannya menunjuk ke arah peti batu dan perlahan mulai melangkah ke mereka. Renal berdiri kaku. Di balik tubuh tanpa kepala itu, ada sesuatu merayap di tanah. Sebuah kepala dengan mata melotot dan senyum bengkok bergerak sendiri. Kepala itu terus merayap di tanah berlumpur. Matanya bergerak liar dan mulutnya
berkemet-kemet, seolah menggumam mantra kutukan. Renal mundur perlahan, napasnya memburu. Sementara Dira segera menaburkan garam mengelilingi mereka berdua. Garis garam itu menyala redup, menahan makhluk tanpa kepala agar tak bisa mendekat lebih jauh. Namun kepala itu berbeda. Ia tidak terikat oleh batas itu. Ia meluncur pelan melewati lumpur, mendekati kaki Renal, lalu berbicara, "Aku ingin kembali." Suaranya parau, seperti dua batu digesek. Renal ingin menjerit, tapi tubuhnya seperti membeku. Kepala itu mendongak ke arahnya. Mata penuh dendam, darah menetes dari mulutnya yang sobek hingga ke pipi. Dira buru-buru membuka simpul tali merah di batu besar. "Renal, bantu aku buka ini." Itu kepalanya, dia mau bersatu lagi dengan tubuhnya. Namun begitu Renal mendekat, kepala itu berteriak keras, melolong seperti anjing terluka. Tiba-tiba tubuh tanpa kepala berlari, menghantam batas garam membuat cahaya perlindungan itu pecah. Makhluk itu menerjang Renal dan mendorongnya jatuh. Tangannya mencengkeram kerah baju Renal, darah hitam menetes ke wajahnya. Namun sebelum makhluk itu sempat mencekik, Dira berhasil mengangkat tutup batu besar. Di dalamnya ada tengkorak kepala berlumut tertancap paku emas di ubun-ubunnya. "Kita harus satukan lagi sekarang," teriak Dira. Renal menoleh dan melihat kepala yang merayap itu mulai meleleh, berteriak kesakitan, seperti menolak disatukan. Dira menggenggam paku emas itu dengan tangan gemetar. Paku ini yang mengikat roh dendamnya. Kalau kita cabut, dia bisa menyatu kembali. Tapi kalau salah langkah, dia bisa meledak jadi amarah lebih ganas. Renal bangkit. Luka di lengannya mulai berdarah. Tubuh tanpa kepala berdiri tak jauh dari mereka, menggigil seperti tercekik oleh kutukan yang belum usai. Di belakangnya, kepala itu merintih, mulutnya berbicara dalam bahasa kuno. Tak dimengerti, namun menggetarkan tanah. Renal menatap mata kepala itu seketika, jantungnya mencelos. Ia melihat kilasan wajah-wajah orang desa, mati dengan leher robek. Mata melotot, seolah dipaksa melihat kematian mereka sendiri. "Jangan ditatap." Dira menarik bahunya. "Itu kutukan pengikatnya. Siapapun yang melihat mata kepala itu akan jadi bagian dari dendamnya." Dira lalu mencabut paku emas itu. Cahaya merah menyala dari dalam peti, disertai jeritan panjang menggema ke seluruh hutan. Kepala itu melompat sendiri ke dalam peti. Namun tubuh tanpa kepala justru menolak meronta hebat, seperti kehilangan kendali. Tiba-tiba, makhluk itu menoleh bukan dengan kepala, tapi seluruh tubuhnya berbalik, dan dari lehernya muncul semburan asap hitam membentuk wajah samar. Wajah itu bukan manusia, melainkan iblis. "Dia sudah terlalu lama dendam," gumam Dira. "Sekarang yang menguasai tubuhnya bukan roh manusia lagi." Renal menatap tubuh itu dengan ngeri. "Jadi, yang kita lawan sekarang bukan hantu, tapi iblis pengikat kepala itu?" Dira mengangguk, dan dia belum mau pergi. Langit malam tiba-tiba diselimuti awan merah. Petir menyambar tanpa suara. Hutan bambu di sekeliling mereka mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang bangkit dari dalam tanah. Tubuh tanpa kepala itu kini tak lagi terlihat, seperti manusia kulitnya menghitam. Tangan tumbuh cakar panjang, dan dari lubang lehernya menyembur asap panas. Renal dan Dira mundur. "Ini bukan arwah biasa, ini pengikat dari dunia bawah," kata Dira lirih. Peti batu mulai retak, dan kepala yang tadi masuk kini bergetar keras di dalamnya. Terdengar suara tertawa bukan dari kepala, bukan dari tubuh, tapi dari dalam tanah. Suara itu menggema, menyeringai ke jiwa mereka. Dira merogoh kantong kain terakhir miliknya dan mengeluarkan sebuah botol kecil berisi air putih. "Air ini dari mata air keramat Gunung Dieng. Kata kakekku, hanya ini yang bisa memutus tali antara iblis dan manusia." Renal memegang botol itu. Tangannya gemetar. Tubuh makhluk itu mulai menyerang,
melompat ke arah mereka dengan kecepatan mengerikan. Renal menyiramkan air itu tepat ke dadanya. Seketika makhluk itu berteriak kesakitan. Kulitnya melepuh, asap membumbung tinggi, dan tanah di sekitarnya retak. Tapi belum selesai, dari dalam peti, kepala itu melayang ke udara terbakar, namun tertawa dan berkata, "Jika aku tidak bisa bersatu, maka kalian akan kubawa bersamaku." Tanah di sekitar peti amblas perlahan. Sebuah lubang hitam menganga, menghisap semua benda di sekelilingnya. Renal dan Dira hanya punya satu pilihan: mengubur kepala itu selamanya atau ikut terkubur bersamanya. Tanah terus amblas, menganga seperti mulut raksasa. Angin berputar kencang, suara-suara jeritan terdengar dari dasar lubang. Dira berteriak, "Masukkan kepala itu ke dalam peti sekarang!" Renal melompat ke arah peti batu. Kepala terbakar itu meleang-leang di udara. Menjerit, mencoba kabur. Renal melompat dan meraihnya dengan tangan kosong. Panasnya seperti bara, tapi ia memaksakan diri menahannya. Dengan sisa tenaga, ia melemparkan kepala itu ke dalam peti yang retak. Dira langsung menaburkan sisa garam dan membaca mantra dari kitab kecil milik Mbah Riem. Lubang hitam di tanah berhenti membesar, seolah ragu antara menelan atau melepaskan mereka. Tiba-tiba, tubuh tanpa kepala menyerbu, menerjang Dira dengan kekuatan iblis. Ia terlempar menghantam batang bambu dan pingsan. Renal melihat semuanya. Hanya satu pilihan tersisa. Ia meraih paku emas yang tadi dicabut Dira dan menusukkannya kembali ke tengkorak di dalam peti. Jeritan iblis langsung meledak dari dalam bumi. Cahaya merah menyembur ke langit. Kepala dan tubuh hantu itu terseret masuk ke dalam peti yang kini tertutup sendiri. Batu-batu menutupinya perlahan. Suara jeritan lenyap, digantikan kesunyian yang mencekam. Dira terbangun. Renal berjongkok lemas. Seluruh tubuhnya gemetar. Tapi tiba tangan hantu tanpa kepala muncul dari tanah dan menggenggam kaki Renal. Dira menjerit, "Renal!" Dengan napas terakhir, Renal menatap Dira. "Tutup lubangnya sekarang!" Dira bangkit dengan tubuh gemetar. Darah menetes dari dahinya. Ia melihat Renal masih ditarik oleh tangan hantu dari dalam tanah. Suara geraman menggema seperti ribuan arwah merintih bersamaan. Lubang hitam terbuka kembali, lebih besar dari sebelumnya, menyedot udara dan dedaunan di sekeliling. "Renal, pegang tanganku." Dira berlari dan meraih lengan Renal yang nyaris tenggelam. Tapi tangan itu dingin, seperti tak bernyawa. "Aku tak bisa, Dir." Dia ingin tumbal. Dia hanya akan tenang kalau dapat tubuh pengganti. Air mata Dira mengalir. "Jangan bicara begitu. Kita sudah hampir berhasil." Tangan Renal perlahan melepas genggamannya. Ia menatap Dira dengan senyum tipis. Kalau kepala dan tubuhnya disatukan, maka dia akan hidup abadi. Tapi jika dikubur bersama tumbalnya, dia akan terkunci selamanya. Seketika Renal mendorong tubuhnya sendiri ke dalam lubang. Dira menjerit, tapi tak bisa menahannya. Tanah langsung menutup rapat. Batu-batu menumpuk sendiri. Hening. Langit cerah kembali. Angin berhenti. Suara-suara menghilang. Hutan bambu tenang, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Dira berlutut di depan tanah yang kini datar. Di sana hanya tersisa satu tanda bekas telapak tangan Renal membatu di atas tanah. Dengan suara lirih, Dira berbisik, "Kau telah mengakhiri dendam itu, Renal." Tapi dari kejauhan, suara langkah berat duk, duk, duk kembali terdengar samar. Beberapa hari telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Desa Kunduangli kembali tenang. Kabut yang dulu menggantung tak lagi turun setebal biasanya. Warga mulai berani keluar malam, dan suara ayam jantan kembali terdengar di pagi hari. Namun bagi Dira, malam itu tak pernah benar-benar berakhir. Ia kembali ke rumah Mbah Riem, mencoba menata hidup, tapi tiap tengah malam,
Ketika semuanya hening, ia selalu mendengar suara langkah berat di kejauhan, seolah menapaki tanah basah yang tak pernah kering. Suara itu tak mendekat, tapi juga tak menjauh, seperti menunggu. Suatu malam, saat Dira membaca kitab warisan kakeknya, ia menemukan halaman yang terselip tulisan tangan Mbah Riem di pojoknya. Tumbal bisa mengunci, tapi tidak menghapus. Setiap 7 purnama, roh akan mencoba bangkit kembali dan akan mencari darah baru. Dira menutup kitab itu dengan tangan gemetar. Ia tahu ini belum selesai. Saat keluar rumah malam itu, ia menemukan jejak kaki berlumpur di depan pintunya. Jejak telanjang, besar, dan penuh darah segar. Langkah-langkah itu berhenti di bawah jendela kamarnya, dan di dinding kayu rumah tertulis pesan dengan darah. "Aku masih di sini." Legenda tentang hantu tanpa kepala dari desa Kunduangli menyebar luas. Banyak yang datang untuk menyelidiki, tapi tak satu pun menemukan bukti. Namun, penduduk tahu setiap 7 bulan akan terdengar langkah berat dari arah hutan bambu. Tak ada yang berani menyebut namanya atau menyusuri sumur tua yang kini ditutup beton. Dan di rumah Dira, setiap malam bulan purnama, terdengar suara seseorang mengetuk lantai loteng yang tak pernah ada. Karena meskipun kepala dan tubuh telah dikuburkan, dendam tidak pernah benar-benar mati.